Pesta Kesenian Bali PKB ke-45 tahun 2023 baru saja dibuka oleh Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri dengan mengambil tema Segara Kertih, Prabaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyebutkan dalam helatan tahunan ini setidaknya akan ada 84 pagelaran yang dipentaskan dengan melibatkan 9.670 seniman. Meliputi 63 jenis wimbakarna atau lomba yang diikuti 1.319 peserta, 78 utsawa atau parade yang diikuti 7.885 seniman, Bali World Culture Celebration dan Kandarupa atau pameran dengan melibatkan 100 peserta. Sementara untuk pergelaran, para seniman akan dimeriahkan dengan gamelan, barong dong nongkling, joget pingitan, wayang wong, rengganis, andir, gambuh, gandrung, bungbung, kepia, dan lainnya. Untuk utsawa atau parade akan diisi dengan parade gong kebiar legendaris Kabupaten Kota, arja klasik, busana khas Kabupaten Kota, plegongan Semar Pagulingan klasik khas Kabupaten Kota, wayang kulit Ramayana, joget bungbung, tradisi dan jangger tradisi remaja. Untuk lomba, para seniman akan hadir dengan penampilan beleganjur remaja, barongket, taman penasar, drama gong remaja, gender wayang tingkat anak-anak, desain dan peragaan busana kerja adat Bali berpasangan, dan banyak lagi kegiatan lain yang akan digelar. Sesuai dengan penggagasnya, almarhum Ide Bagus Mantre, tujuan pelaksanaan kegiatan tahunan ini sebagai pelestarian seni budaya, antara lain dengan menampilkan kesenian-kesenian klasik yang sudah hampir punah dan terpendam di masyarakat. Pesta Kesenian Bali menjadi media dan sarana memotivasi masyarakat untuk menggali, menemukan, menampilkan seni budaya, serta meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Konsep ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita daripada proklamator kita, yaitu ajaran Trisakti, bahwa kita harus berdikari di bidang ekonomi, yaitu berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian secara budaya. Berkepribadian secara budaya ini dapat kita lakukan tentu melalui sarana-sarana PKB ini ya. Dengan adanya PKB, masyarakat semakin termotivasi untuk pertama melestarikan, yang kedua terus mengembangkan diri, termasuk juga bagaimana kesenian adat budaya ini mampu menjadi daya tarik pariwisata ya. Kita tahu kalau alam mungkin cukup banyak di dunia ini, alam yang jauh lebih indah daripada Bali ya. Tetapi yang tidak ada kan budaya dan kesenian ini ya. Karena budaya dan kesenian ini jika tidak ada sarana yang cukup baik untuk berkreasi, maka ini akan cenderung punah ya. Kita sangat tergantung dari budaya ya. Karena Bali tidak memiliki sumber daya alam yang berlimpah, maka satu-satunya cara untuk kita bisa mengembangkan pariwisata tentu lewat adat budaya ini. Dari tahun ke tahun, pesta kesenian telah dilakukan, termasuk tahun 2023. Ini tentu akan disambut gegap gempita oleh masyarakat adat Bali. Bahkan pesertanya juga dari luar ya. Kenapa pesta kesenian ini cukup menarik? Di samping karena nama Bali, tentu bagi mereka juga ingin mempromosikan negaranya, termasuk juga secara langsung akan memberikan dampak yang baik terhadap promosi Bali ya. Adanya Pesta Kesenian Bali yaitu PKB yang dibuka kemarin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, saya sangat mengapresiasi sekali ya, karena setiap tahun pemerintah Bali selalu mengadakan PKB yang berkesinambungan dengan berbagai tema-tema yang sangat luar biasa. Nah, pada tema tahun 2023 ini, yaitu temanya Segara Kertih, itu luar biasa. Bagaimana kita memuliakan pantai atau laut itu menjadikan sebuah peradaban yang akan membuat masyarakat
menjadi sejahtera begitu. Nah, pelaksanaan PKB untuk 2023 ini sudah yang lihat sangat bagus sekali dan semakin tahun semakin membaik. Tapi perlu juga harus dievaluasi setiap tahunnya. Ya, misalnya terkait dengan penjadwalan kegiatan tersebut. Ya, penjadwalan kegiatan tersebut kaitannya dengan pementasan, baik pementasan tari, tabuh ataupun yang lainnya, ada yang bersifat tari yang sakral atau tari kontemporer. Itu sudah luar biasa, tapi ada hal yang harus kita pikirkan, di mana ketika pementasan itu harus bisa ditonton oleh kelayakan masyarakat, ya. Ya, bagaimana nanti pementasan tari, misalnya tari barang Belandung yang begitu sakral misalnya. Nah, di sini masyarakat Bali belum tentu tahu semua bagaimana tari barang Belandung itu atau tari Sangyang itu, belum tahu semua. Ya, itu pertama harus dipublikasikan, dan kedua harus diberikan sebuah schedule yang tepat. Begitu. Pelaksanaan PKB yang dipusatkan di Taman Budaya Art Center ini, para pesertanya bukan saja diikuti oleh masyarakat Bali namun juga di luar Bali bahkan luar negeri. Hal ini dijadikan momen sebagai ajang untuk mempromosikan budaya maupun produk yang dimiliki oleh masing-masing daerah maupun negara. Karenanya, momen ini menjadi salah satu peluang dalam memperkenalkan produk masyarakat Bali. Selain bertujuan melestarikan dan mengembangkan seni tradisional Bali yang bisa nantinya menjadi brand bagi Bali di mata dunia. Namun demikian, perlu kiranya produk UMKM yang dipamerkan nanti adalah produk masyarakat kecil menengah yang selama ini merasa terpinggirkan. Karena selama ini produk yang dominan mengisi stand pameran adalah yang sudah memiliki nama dan terkenal, bukan UMKM yang mempromosikan hasil tradisional Bali. Dengan pameran-pameran yang ada di dalam area Pesta Kesenian Bali di Art Center tersebut, yang mana di sana ada UMKM yang menjadi peserta pameran, itu juga harus tetap evaluasi, ya. Jangan maksud saya biar tidak itu aja, ya. Ada UMKM yang belum misalnya belum pernah dipamerkan tapi mempunyai suatu produk yang luar biasa. Itu harus dipikirkan, itu harus diundang, dipamerkan, berikan dia ruang, berikan dia kesempatan. Sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan dari PKB ini terwujud, yaitu memberikan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Bali, yang khususnya dalam hal UMKM seperti itu. Orang datang ke Bali tentu dengan follower yang cukup tinggi, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di Bali ini akan diikuti oleh warga di negara maupun daerah tersebut. Dengan demikian, maka Bali akan semakin dikenal, bahkan tetap selalu menarik untuk dikunjungi, ya. Apalagi tema-tema yang cukup berbeda dari tahun ke tahunnya. Ini sangat kita harapkan bahwa ke depan Pesta Kesenian Bali ini tidak merupakan rutinitas saja, tetapi juga memberikan dampak yang positif baik terhadap UMKM maupun pariwisata Bali, ya. Di samping itu juga pengembangan adat budaya di Bali, ya. Kalau kita cermati dari UMKM kita di Bali, terutama yang UMKM lokal, ini harus mampu menciptakan daya saing yang tinggi, ya. Mampu berinovasi di dalam setiap menghadapi kegiatan-kegiatan ajang promosi daripada UMKM ini, ya. Karena di samping kesenian, tentu orang akan datang juga melihat perkembangan industri pariwisata, industri daripada usaha kecil dan menengah, termasuk juga usaha-usaha yang mampu dijadikan produknya menjadikan oleh-oleh oleh tamu kita, ya. Karena
Karena sekarang ini PKB itu tidak saja cita-cita awalnya adalah bagaimana mempertahankan kembali seni dan budaya Bali. Nah sekarang ini kan seni dan budaya Bali ini adalah menjadi salah satu penopang utama daripada berkembangnya pariwisata di Bali. Jadi ujung-ujungnya ini sudah kaitannya dengan rupiah. Jadi seni dan budaya itu adalah sudah menjadi sarana untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Bali yang kita kenal dengan pariwisata budaya Bali. Nah, namun dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini di samping itu adalah menarik sebagai objek wisata di situ. Nah ini di sini juga ada kepentingan masyarakat di sisi yang lain, bahwa bagaimana pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Bali, khususnya UMKM. Ya. Jadi yang kita perhatikan selama ini memang seringkali stand-stand untuk UMKM itu hanya didominasi oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Yang kita harapkan itu adalah supaya pemerintah betul-betul menjamin terjadi keadilan di situ, pemerataan di situ, berikan kesempatan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai kreasi-kreasi baru untuk mendapatkan ruang di sana untuk memperkenalkan produk-produknya. Tingginya tingkat kunjungan masyarakat ke Pesta Kesenian Bali menjadikan peluang bagi para pedagang yang ingin mengais rejeki untuk berjualan di kawasan Art Center. Hal ini menjadikan pemerintah harus benar-benar menata kawasan dan tempat para pedagang di sana sehingga PKB tidak terkesan seperti pasar malam. Selain itu, kurangnya kesadaran pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan menjadikan sampah masih terlihat di sejumlah tempat. Padahal pemerintah sendiri sudah menyediakan tempat sampah di sejumlah titik dengan harapan kebersihan kawasan Art Center menjadi bersih sehingga para pengunjung nyaman. Kuliner yang disajikan hendaknya mengutamakan kuliner tradisional Bali yang banyak belum diketahui oleh masyarakat Bali maupun luar. Wisata kuliner ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu peluang dan tujuan wisata bagi para pengunjung yang hobi mencoba kuliner ataupun sekedar ingin tahu kuliner tradisional khas Bali. Kuliner khas Bali memiliki ciri khas tersendiri di mata pencinta kuliner sehingga patut dan perlu dipromosikan. Ya, kata masyarakat itu benar-benar terasa bahwa sebagian besar masyarakat sering berkata bahwa itu ibaratnya pasar malam. PKB itu ibarat pasar malam karena kelihatan sekali. Dan bagaimana sekarang pengelola dalam ini pemerintah menata hal-hal tersebut dari misalnya segi kuliner, ya, dari segi kuliner apa yang harus ditampilkan, ya, kuliner apa yang harus ditampilkan yang bisa mengangkat kearifan lokal, ya, tapi dengan tidak menyampingkan yang sudah ada. Misalnya kuliner yang sifatnya tradisional, misalnya laklak Bali, sumping dan lain sebagainya. Kalau masalah kuliner yang lain, misalnya makanan berupa lawar, komo dan lain sebagainya itu harus kita tampilkan, tapi bagi yang tampil itu juga harus berkualitas. Jangan aja baru ditampilkan tapi tidak punya kualitas, itu akan membuat apa yang dia sajikan itu dia pamerkan untuk menarik pangsa pasar itu kan berubah, tidak akan mengena. Maksudnya ketika dia masuk ke dalam pameran tersebut, dia harus memikirkan, oh saya harus punya produk-produk yang bisa saya pamerkan dan bisa menjadi unggulan sehingga bisa dikenal oleh masyarakat Bali khususnya atau sampai ke luar negeri, dan itu akan menjadi sebuah nilai ekonomis yang tinggi nanti ke depannya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan tentu ini hampir setiap tahun itu menjadi persoalan besar bagi kita, bagaimana kita melaksanakan PKB itu betul-betul nyaman bagi pengunjung, ya. Kemudian pengunjung merasa nyaman, kemudian aman, kemudian kebersihan terjaga. Nah itu yang mohon menjadi perhatian serius daripada pemerintah. Bagaimana mengatur kulinernya, di mana penempatan kuliner sehingga akses keluar masuk itu tidak crowded, ya. Betul masyarakat atau pariwisata yang mau menikmati
pelaksanaan PKB ini betul merasa dia aman, nyaman. Itu barangkali pandangan kami terkait dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Kurang profesionalnya pihak pelaksana Pesta Kesenian Bali terutamanya pada penempatan waktu penampilan dan pementasan terhadap tari tradisional Bali juga dinilai tidak sejalan dengan tujuan PKB tersebut. Hal ini akan berimbas semakin minimnya masyarakat yang ingin menonton pementasan tersebut. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada minat masyarakat dan generasi muda untuk mempelajari. Padahal Pesta Kesenian Bali sebagai agenda tahunan ini diharapkan mampu membangkitkan, menggali khususnya kesenian tradisional yang ada di sejumlah daerah di Bali. Bali memiliki banyak kesenian tradisional yang berkaitan dengan sejarah daerah tersebut sehingga perlu digali, diteruskan kepada generasi muda yang menjadi harapan di masa depan. Seni tradisional inilah yang dahulunya menjadi sejarah akan perkembangan daerah di Bali yang memiliki ciri khas antara daerah satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita amati kegiatan-kegiatan pesta kesenian Bali, yang pertama tentu menjadi koreksi kita bersama dan harapan daripada masyarakat seni tradisional di Bali. Begitu mereka ditampilkan, tentu mereka harus mendapatkan penontonnya. Nah, kalau hanya sekedar tampil tidak mendapatkan penonton, ini juga akan memberikan kekecewaan terhadap mereka yang hadir dan berkegiatan di Pesta Kesenian Bali. Nah, untuk itu tentu kita berharap bahwa setiap penampilan-penampilan kesenian tradisional Bali ini dicarikan waktu yang cukup baik. Pertama adalah jam-jam yang ada penontonnya, baik malam maupun hari-hari libur begitu ya. Nah, sekarang kan memang sebulan ini hari libur bagi siswa-siswa ya. Namun kalau mendapatkan jam-jam tampil atau kegiatan berkesenian di jam yang bagus atau di malam hari, tentu ini akan cukup menarik baik bagi yang melakukan pentas maupun bagi penonton ya. Untuk itu kita harapkan ini tetap diupayakan ya, agar yang tampil ini betul-betul mampu menarik minat daripada penonton ya, dan jamnya tepat. Yang kedua, dari kegiatan-kegiatan yang lainnya terutama UMKM, di beberapa tempat kita sudah apresiasi bagus begitu ya, karena yang ditampilkan itu adalah betul-betul UMKM kita yang selalu berinovasi dari segi desain dan lain sebagainya, baik itu menyangkut seni lukis, seni ukir maupun termasuk fashion ya. Beberapa hal yang memang berkembang, terutama adat budaya di Bali ya. Hal yang tidak kalah penting diperhatikan di balik pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, yakni nasib seniman Bali saat ini yang sangat memprihatinkan. Hal ini dapat kita lihat sehari-hari di mana para seniman yang berangkat pentas seringkali diangkut oleh mobil truk ataupun yang lainnya yang tidak layak. Padahal seniman ini berkontribusi sangat besar terhadap pelestarian adat dan budaya. Sudah seharusnya seniman ini diperhatikan baik secara materi maupun motivasi lainnya. Kesenian juga menjadi salah satu pendukung sektor pariwisata Bali yang sangat memegang peranan penting menjadi daya tarik kunjungan ke Bali. Setidaknya dengan peningkatan kesejahteraan bagi seniman juga akan menjadikan motivasi bagi generasi muda untuk belajar seni dan bisa menjadikan sebagai salah satu mata pencarian hidup bagi keluarga mereka. PKB tidak terlepas dari seniman. Ya, tanpa seniman PKB itu tidak akan bisa berjalan. Ya, karena apa yang dipentaskan itu adalah suatu seni-seni, karya seni, baik seni tabuh, seni tari dan seni semua kita bahas. Nah, peran serta utama adalah seorang seniman. Bagaimana seniman ini bisa berkarya, membuat suatu hasil karya seni kalau tidak diapresiasikan atau tidak dihargai oleh masyarakat, khususnya pemerintah. Ya, sudah berada itu seniman akan ngamul ya. Maka dari itu kita harus memberikan suatu penghargaan kepada seniman
baik itu berupa materi ataupun support yang lain, ya, sehingga Bali tidak dikenal dengan alamnya saja, tapi karena seni dan budayanya itu yang mendukung, ya, bukan alamnya saja. Kalau melihat dari alam-alam itu, lihat aja alam-alam dari luar Bali banyak, misalnya Samosir, Labuan Bajo, banyak sekali. Tapi kalau tidak didukung oleh seni, budaya dan agama, itu tidak akan mungkin bisa Bali seperti ini. Makanya kita jaga. Nah, seniman yang bekerja dengan sungguh keras membuat sebuah inovasi seni itu harus kita hargai, ya. Bagaimana menghargainya? Sekarang peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Seniman ini memang semuanya adalah ngayah, dan dia melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan tulus ikhlas. Namun demikian, dari kegiatan sehari-hari tentu mereka memerlukan biaya hidup, dan bila perlu ada peningkatan kesejahteraan daripada seniman. Karena seniman ini cukup membawa dampak luar biasa terhadap pengembangan pariwisata. Jangan sampai setelah pariwisata maju, yang menikmati daripada kue pariwisata ini justru orang lainnya. Baik itu kena menjual rekamannya, udah itu kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk hotel, restoran, dan lain sebagainya, transportasi. Ini cukup membawa dampak yang baik ya terhadap pariwisata. Tetapi bagi pelaku seni ini terkadang-kadang terpinggirkan, bahkan tidak tersentuh. Nah, inilah beberapa konsep yang harus selalu diupayakan agar ke depan daripada seniman ini, di samping mendapatkan perhatian dari pemerintah, juga ada job-job yang memang mereka bisa tampilkan, baik di tempat-tempat hiburan maupun di hotel-hotel ya, termasuk kegiatan-kegiatan di sanggar-sanggar ya. Ini harus mendapatkan respon yang baik daripada pelaku pariwisata, termasuk juga pemerintah. Ya, salah satu cara yang dilakukan tentu dengan berbagai promosi, dan suatu saat beberapa kesenian kita mampu melakukan lawatan ke luar negeri ya. Sesuai dengan tema yang diusung pada pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun ini, yakni Segara Kerti, Prabaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban, yang mengharuskan kita untuk lebih peduli terhadap laut yang menjadi salah satu sumber air di hilir. Kesucian dan kebersihan pun patut dijaga, begitu pula ketersediaan air di Bali, sehingga kedepannya tidak menjadi sebuah ancaman akan krisis air. Karena bagaimanapun dengan perkembangan pembangunan dan alih fungsi lahan, terutama di sektor pariwisata yang banyak menyedot air bawah tanah, menjadikan ketersediaan air semakin berkurang. Upaya pemerintah menjaga ketersediaan air dan sumber air melalui beberapa peraturan hendaknya didukung semua pihak, sehingga ketersediaan air dapat terjaga. Kalau tema PKB tahun 2023 dengan Segara Kerti, tentu kita berharap bahwa masyarakat dunia dan termasuk semuanya, pemerintah, stakeholder dan lain sebagainya, memahami bahwa laut ini juga disucikan ya. Bagaimana memuliakan laut kita lakukan, karena laut ini sama dengan perut manusia ya. Apapun bisa ditampung di laut ya. Tetapi kita kan harus mengatur apa-apa yang boleh masuk di laut. Di laut ini sumber kehidupan. Bahkan kita di Bali juga mensucikan laut dengan melakukan plastik ke laut. Nah, sehingga laut ini penting dijaga, dan termasuk jangan sampai ada pencemaran. Kalau pencemaran laut tentu termasuk ke daratan pun ada intrusi laut, ini akan bawa dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Termasuk juga ikan-ikan yang ada dan semua kehidupan di laut yang menjadi sumber daripada kehidupan manusia, ini juga akan menjadi tidak baik. Nah, sehingga memuliakan laut ini penting. Dan tema ini kita harapkan menyadarkan kita semua, masyarakat Bali, Indonesia dan dunia, kita memang peduli terhadap kesucian laut ya. Inilah beberapa hal yang ingin kita juga dukung, bahwa masyarakat Bali ini berupaya
tidak ada pencemaran di laut, baik dari sungai sampai ke laut itu sendiri ya. Kaitannya dengan tema di tahun 2003 kali ini bahwa PKB bertema Segara Kerti. Ya, arti dari Segara Kerti itu dari laut itu bagaimana kita memuliakan laut. Ya, dengan kita memuliakan laut, bahwa laut adalah menjadikan sebuah kesejahteraan bagi umat manusia. Ya, ini adalah suatu kewajiban, yang mana kewajiban adalah suatu keharusan bagi kita masyarakat untuk menjaga laut itu sendiri. Ya, yang bisa merubah suatu peradaban di dunia ini adalah manusia. Nah, maka manusialah yang semestinya wajib melakukan hal tersebut, menjaga laut itu dari sampah lah, ya, biar tidak nanti kotor laut itu. Apalagi kita orang Bali, sebagian besar kalau melakukan melasti itu pasti ke laut. Nah, ada juga memang ke danau dan tapi pada umumnya ya laut itu sebagai juga tempat untuk melasti. Maka itu harus kita jaga. Nah, jaga dari apa? Dari kebersihannya. Ya, jaga juga dari investor. Ketika investor masuk ya ke area pantai itu, di sini benar-benar dari pemerintah lewat regulasinya itu harus tetap tegas bahwa punya aturan seperti ini, amdalnya bagaimana, berapa meter dia harus boleh membangun dari tepi pantai. Nah, itu harus dijaga, itu bagian dari cara penjagaannya, bukan dijaga harus berdiri di sana atau gitu, enggak perlu. Ya itu dilakukan lewat suatu aturan-aturan, baik itu aturan yang berupa peraturan daerah ataupun juga bisa peraturan-peraturan yang kaitannya dengan desa adat. Pesta Kesenian Bali ini diselenggarakan sebagai upaya persembahan karya cipta seni terbaik masyarakat. Masyarakat dapat memilih antara kesenian dan kerajinan, profan dan sekuler, pesanan ataupun kreativitas murni masyarakat Bali. Semua ini dikerjakan dengan semangat persembahan, perbedaan itu tidak mengurangi hakikat berkesenian. Kegiatan berkesenian didasari oleh motivasi sebagai persembahan yang terbaik dan spirit dalam segala aktivitas masyarakat Bali. Hal ini yang masih dijadikan persembahan seni dan karya cipta mengandung makna pembebasan yang ikhlas yang dalam ajaran Hindu sering disebut dengan yadnya. Yadnya yang dipersembahkan melalui seni dan karya cipta menjadikan hasil ciptaannya sebagai persembahan terbaik. Maka sedapat mungkin seorang seniman tidak akan mempersembahkan miliknya atau karyanya yang paling jelek atau seadanya. Apalagi persembahan itu berupa seni dan karya cipta yang terlahir dari budidaya sebagai hulu cinta kasih dan peradaban rohani seni masyarakat. Pesta Kesenian Bali merupakan media dan sarana untuk menggali dan melestarikan seni budaya serta meningkatkan kesejahteraan dengan harapan agar tetap hidup dan ajak berkelanjutan dalam konteks perubahan waktu serta lingkungan yang selalu berubah.